Shalom. Shalom. Aduh, kurang semangat dikit tuh masih pagi ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali lagi saya shalom. Shalom. Oke, luar biasa ya semangatnya. Siap memuji Tuhan? Amin. Boleh dong kanan kirinya disalam dulu. Kita katakan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik, ya. Iya, biar kita bisa membangunkan sesama kita. Kita bisa menyemangatkan sesama kita. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dengan tema Yesus adalah Raja. Kita akan mempersiapkan, memfokuskan, kita meninggalkan sejenak pergumulan kita, beban kita. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan lambaikan tangannya. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Kita katakan bahwa kita tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saya menuju waktu Tuhan.
Pujian bagi nama Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kita akan bersama-sama masuk ke dalam pujian penyembahan kita. Kita akan mengatakan, lebih dalam Tuhan kami ingin menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu, Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, yang bisa lukiskan indahnya Kau Bapa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita bersama-sama mengatakan kembali Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku ya Bapa. Sungguh besar setiamu, sungguh besar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Tiada kata yang bisa Tuhan lukiskan indahnya Kau Bapa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, melebihi segalanya Yesus. Segalanya lebih dalam, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Mari bersama-sama kita renung betapa besar setia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan tidak pernah biarkan kita seorang diri
hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan tiada kata yang bisa kita ungkapkan untuk melukiskan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan. Kesempatan untuk kita bisa datang di sini. Semua karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak memandang kita rendah,
Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai ke-5. Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukan, katakan haleluya. Haleluya. Oke. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari akan bacakan ayat yang genap, dan di ayat yang ke-5 kita baca secara bersama-sama. Mazmur pasal 93 ayat yang pertama sampai ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Ayat kelima, peraturanmu sungguh baikmu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Evangelis Novia Daud. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, satu hal yang kami rindu Bapa, hanya berdiam di dalam rumah Tuhan. Memang lebih baik Tuhan satu hari di pengajaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan satu hal yang kurindu.
akan membentuk dan menyelesaikan rancangan indahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Raja di dalam kehidupan kita. Raja buat langkah demi langkah rancangan-rancangan kita. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh menaikkan puja puji syukur kami di hadapan Engkau Bapa. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata, yang tak pernah habis-habisnya, dicurahkan, dilimpahkan, dan kami nikmati senantiasa di dalam hari-hari kehidupan kami. Benar Tuhan, Kau adalah Raja. Engkau Raja di hati kami Tuhan. Engkau Raja di dalam segala keputusan hidup kami. Engkau Raja di atas segala masalah kami. Engkau Raja di atas segala rancangan, di atas segala keputusan masa depan kami. Kami tidak sembarangan melakukan kehidupan kami tanpa perkenanan daripada Raja kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, berfirmanlah pada hari ini, karena kami rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan dan boleh datang kembali pulang di dalam kehidupan kami dengan keadaan yang tidak sama, tetapi dengan kuasa surgawi yang senantiasa akan menjadikan kami terang, menjadikan kami kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang melihat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, oleh karena Tuhan ada di dalam hati kami. Berkati firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kepada kami pencerahan, penerangan, sehingga firman menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan jam di depan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat 37. Mari kita perhatikan dan fokus pada ayat-ayat ini karena cukup panjang sebenarnya. Ayat ini termasuk masih bagian di dalam pasalnya yang ke-17, kemudian pasal yang ke-19. Namun kita fokus pada ayat-ayat ini dengan tema Yesus adalah Raja. Mari kita baca bersama-sama yang membawa kitab, kita buka dan membacanya. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37. 2, 3. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah
untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Amin. Saya ulangi. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Amin. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Saudaraku yang berkasihan Tuhan, raja itu adalah penguasa tertinggi yang berdaulat atas sebuah bangsa atau suatu wilayah. Bisa diturunkan dari generasi ke generasi atau keturunan dari raja sebelumnya, oleh raja diturunkan kepada anaknya, demikian seterusnya. Atau definisi raja itu adalah penguasa yang didapatkan dari menguasai suatu wilayah atau suatu bangsa oleh karena peperangan. Dan dia menguasai daerah itu dan dia diangkat menjadi raja. Cuma sekali ini dikasih Tuhan. Dalam bahasa Romawi, raja itu rex, R-A-X, rex. Dalam bahasa Yunaninya Archon atau Basileus. Gelar penguasa tertinggi, saudara sekalian. Lebih dari raja-raja yang berperang atau king of kings. Jadi ketika seseorang disebut sebagai raja, maka dia disebut sebagai, belum tentu dia disebut sebagai rex. Namun jika dia disebut sebagai rex, maka dia bukan hanya pelaksana hukum seperti presiden, perdana menteri dan sebagainya. Sebutan raja bagi Kristus adalah raja kehidupan. Sebagian yaitu kata-kata atau tindakan kita saja yang memuliakan Tuhan. Sementara hari Minggu kita memuliakan Tuhan, hari Senin sampai Sabtu kita hidup berkelimangan dosa. Tidak bisa. Itu bukan Yesus sebagai raja. Kalau raja itu artinya rex, itu disematkan kepada Yesus Kristus, maka dia adalah raja rokan sebagai suatu ejekan. Karena apa? Karena dia berkata kepada Pilatus yang menuliskan tulisan di atas kayu salib ini, saudara. Di atas kayu salib ini ada satu plakat yang dituliskan demikian oleh Pilatus: Yesus Nazarenus Rex Indai Orum, yang artinya adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang Yahudi protes. Orang-orang yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus itu protes. Karena apa? Karena bukan begitu tulisannya. Harusnya tulisannya adalah dia ini mengaku sebagai rajanya orang Yahudi. Maka Pilatus harusnya menyadari bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Bapak Ibu jemaat terkasihan Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini kenapa disebutkan bahwa orang Yahudi inilah saudara sekalian yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Karena ketika mereka sampai puncak malam, ketika Yesus diserahkan kepada imam besar saudara sekalian, mereka geram dengan perkataan Yesus, mereka geram dengan sikap Yesus yang seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari mereka yang menyebut dirinya sebagai imam besar. Yesus seolah-olah mengatakan, aku loh lebih tinggi daripada jabatanmu itu. Mereka geram.
sehingga mereka memfitnah Yesus, memaki Yesus dengan sebutan, kamu itu mengaku-ngaku diri sebagai raja dengan kedudukan sebagai Tuhan. Mari kita perhatikan saudara, jangan bicara sendiri ya, saya agak terganggu. Mari kita perhatikan kembali, untuk apa dia diserahkan kepada kami? Kalau tidak ada kesalahan, bentuk kriminal yang dilakukan Yesus tidak perlu sampai ke tingkat gubernur. Apalagi itu adalah masalah internal orang Yahudi. Saudara yang terkasih yang Tuhan, Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Saudara sekalian yang terkasih yang Tuhan, Yesus tahu Pilatus ingin membebaskan dia. Tapi bukan Pilatus yang menentukan arah. Karena apa? Kita kebanyakan kehilangan fokus hidup kita. Tapi Tuhan Yesus tidak. Walaupun banyak tekanan fisik menimpa atau menekan hidupnya, dia tidak kehilangan fokus hidupnya. Yesus tahu bukan Pilatus yang akan membebaskan dia, bukan Pilatus yang akan menghukum dia, tapi oleh karena rancangan dan rencana Tuhan yang harus terjadi atas hidupnya, maka dia akan disalibkan. Saudara, yang membawa Yesus ke penyaliban itu bukan orang lain, tapi keluarganya sendiri. Orang-orang di mana dia harusnya dibanggakan, tetapi mereka membunuh Yesus. Saudara terkasih Tuhan, kekejaman ini adalah satu permulaan, saudara sekalian. Mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus, tapi mereka tidak diperkenankan membunuh seseorang. Maka itu diserahkan kepada penguasa Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Kekejaman ini adalah suatu permulaan, saudara sekalian, yang harus dihadapi oleh Yesus. Saudara, sebagai orang percaya, kita belajar untuk tulus menyembah Yesus sebagai Raja. Karena apa? Karena yang pertama, hati kita mengagumi seluruh karya pengorbanannya. Amin. Kalau kita tidak mengerti dan tidak pernah mengagumi karya keselamatan yang dia perbuat di atas kayu salib, saudara tidak akan pernah menyembah Yesus sebagai Raja. Dia hanya Raja jikalau saudara hatimu berkata, Tuhan, tanpa pengorbanan salibmu, aku tidak akan selamat. Maka dia adalah Raja, saudara. Bukan karena sebutan kita, tidak, tapi karena kita tahu, saudara. Karena kita paham, saudara sekalian, sehingga saat kita menyembah dia sebagai Raja, sebenarnya dia adalah Raja atas kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Kita tulus menyembah Yesus sebagai Raja karena apa? Karena kita mengagumi seluruh karya pengorbanannya. Yang kedua, saudara, kita menyembah Yesus sebagai Raja karena apa? Karena kita, ayat 36, saudara sekalian, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara sekalian, kita diselamatkan untuk hidup kekal. Karena kerajaan Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal, saudara, yaitu kerajaan surga. Saudara sekalian, kerajaan inilah, saudara sekalian, kita tuju di dalam kehidupan kita nantinya. Kita diselamatkan hari ini untuk kehidupan yang kekal dan selama-lamanya. Dan Yesus adalah Raja atas kehidupan dan kematian kita. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih Tuhan, kenapa kita menyembah Yesus sebagai Raja?
Karena kerajaannya itu kekal. Kerajaannya itu tidak berakhir ketika raja itu mati, tetapi ketika raja itu menduduki tahta yang sesungguhnya, yaitu di dalam surga. Saudara sekalian, yang terakhir, kita tulus belajar menyembah Yesus sebagai Raja karena apa? Karena Yesus adalah Raja kebenaran. Ayat 37 di sana katakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Saudara, Yesus adalah Raja kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa. Hidup kita harus mengikuti kebenaran. Saudara nggak bisa hidup dari standar kebenaran saudara sendiri, karena standar itu bisa berubah, saudara, sesuai dengan situasi kita. Tetapi kalau kita menurut standar kebenaran daripada Kristus, maka standar itu akan menuntun kita, memerdekakan kita. Saudara, orang yang dimerdekakan dari dosa adalah orang yang sudah tahu bahwa dosa itu menjerat dia. Misalnya, ini misalnya saudara ya, saudara merokok saudara, setiap hari saudara merokok. Ketika saudara mengerti kebenaran bahwa tubuh kita baik Allah dan jangan dikotori dengan rokok, itu nggak ada tulisannya di Alkitab. Tetapi saudara, karena saudara mengikuti kebenaran, saudara paham baik Allah ini, tubuh kita ini baik Allah. Mau kita kotori dengan nikotin yang jelas secara medis juga mengatakan akan berbahaya. Saudara lihat nih plakatnya di bungkus rokok. Rokok itu berbahaya, bukan? Itu bukan kita yang ngomong. Itu nggak usah Alkitab yang bicara. Itu rokok sendiri menyadari. Pabrik rokok sendiri menyadari bahwa itu adalah hal yang salah secara medis. Tetapi banyak orang melakukan karena apa? Karena standar kebenaran orang itu masing-masing. Tapi standar kebenaran firman Tuhan, tubuh itu baik Roh Kudus, baik Allah. Saudara tidak akan mengotori itu dengan kesalahan-kesalahan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang Tuhan, itu artinya hidup yang menjadikan Yesus sebagai Raja kebenaran, merdeka dari dosa. Sebab kita harus mengikuti kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang Tuhan, tulisan di atas palang salib Yesus itu tertulis dengan 3 bahasa. Bahasa Latin dan Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Raja di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama, tidak boleh pakai kakinya, dia pakai lututnya untuk menghadap Raja, berjalan menghadap Raja. Setelah dia di hadapan Raja, saudara, dahinya ini harus sampai ke tanah. Sampai sebegitunya orang menyembah Raja manusia. Dia tidak boleh satu kali pun melihat wajah Raja. Saudara dan saya hari ini diberi kasih karunia untuk melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tunduk dengan Raja dunia? Kita tunduk, kita patuh, hormat. Tapi bagaimana dengan Raja kehidupan dan kematian kita? Mari kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidupku, Engkaulah Raja kebenaranku. Mari kita tunduk kepala. Musik akan menyanyikan satu lagu. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa Yesus memiliki kuasa atas kehidupan kita. Tapi tidak ada satupun kehidupan kita, saudara, yang dibelenggu oleh Dia.
Dia mengizinkan kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita mau melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita melakukan hal tersebut untuk menyembah Dia sebagai Raja dalam hidup kita? Kita tutup mata, lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Sementara Maria bisa menyanyikan satu lagu. Jika selama ini kita merasa bahwa kita yang terbaik, apa yang kita lakukan itu yang terbaik, dan kita senantiasa menyingkirkan Tuhan di dalam hati kita, kita tidak pernah mempertuhankan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kita. Kelakuan kita pasti membuktikan bahwa kita lah raja atas diri kita sendiri. Perbuatan kita, kata-kata kita seringkali dengan mayoritas kita menyebut diri kita sendiri sebagai raja untuk hidup kita. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan seringkali jauh dari pujian kita. Mari saudara sekalian, kita ambil waktu, kita mohon ampun kepada Tuhan karena seringkali kita tidak mempertuhankan Tuhan sebagai Raja dalam segala. Mari kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan sebagai Raja kita di dalam segala keputusan kehidupan kita, dalam rancangan kita, dalam masa depan kita. Ke depan, saudara sekalian, kita berjalan bersama Tuhan, bukan dengan akal pikiran kita saja, tetapi dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama-sama jemaat. Pujikan, pujikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam kodak Pak Pendeta Erwin berdoa buat firman Tuhan dan jemaat. Bapa di surga, pada pagi ini setiap kami sudah merasakan dan menikmati renungan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam sepanjang hidup kami, keputusan yang terbaik yang harus kami ambil adalah menempatkan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami. Karena begitu banyak kelemahan kami, kekurangan kami dan keberdosaan kami, seringkali Tuhan tanpa kami sadari, kami telah menjadikan diri kami sebagai Raja. Kami telah menjadikan orang lain sebagai Raja. Kami telah menjadikan kedudukan kami sebagai Raja.
Bahkan kami telah menjadikan kebanggaan-kebanggaan duniawi kami sebagai raja. Namun semuanya itu hanya bersifat sementara. Yang kekal adalah Engkau ya Tuhan, yang bukan hanya menjadi raja di dalam dunia ini, tetapi Engkau juga adalah raja di dalam surga. Sebagaimana yang sudah Engkau nyatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Padamu ada kuasa di surga dan di bumi. Karena memang Engkau adalah Raja di surga dan di bumi ya Tuhan. Oleh sebab itu kesadaran yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan boleh menyadarkan kami untuk terus-menerus kami menempatkan Tuhan sebagai Raja dari segala Raja yang ada. Menempatkan Tuhan sebagai daftar prioritas kami yang pertama. Amin. Di dalam setiap kami mengambil keputusan apapun juga. Amin. Ya Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami boleh belajar untuk terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Novia Daud yang boleh menyampaikan sabda firman Tuhan untuk kita semuanya. Kita bersama-sama menyaksikan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Triple CM dari CM Yohanes, CM Mara dan juga CM Omer. Dipersilakan. Demikian hidup ini penuh cobaan. Selama ku tinggalkan firman Tuhan, tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban
padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus. Damai dan sukacita, Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus. damai dan sukacita, Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sungguh luar biasa ya, pujian yang sungguh indah demi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan kembali menyaksikan persembahan pujian dari anak Imanias. Silakan.
terima kasih atas persembahan pujian yang sangat memberkati kita. Kita diingatkan kembali bahwa Bapa kita adalah Bapa yang terbaik di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang putra Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bersama hidup kembali, kita akan bersama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh saudara berkata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang telah menyapa kami dengan lembut, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman ini boleh terus tertanam dengan benar di tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu dapat berbuah dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Evangelis Novia Daud. Kau berkati kehidupan beliau, Kau berkati pelayanan, keluarga, anak-anaknya Tuhan, dimanapun pergi dan berada, kemanapun beliau memberitakan firman-Mu. Biarlah terus nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan, dan semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan oleh firman yang telah diberitakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memberdoa ya Tuhan secara khusus untuk pilkada yang akan serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Mari Tuhan, Engkau juga mengambil bagian di dalam pilkada ini, supaya segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Siapapun kepala daerah yang terpilih, mereka dapat menjalankan peran dan tugas mereka, serta tanggung jawab yang telah dibebankan kepada setiap calon-calon pemimpin daerah kami di setiap tempat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak secara khusus untuk Yemi Manuel Banjarmasin. Terlebih ya Tuhan, di bulan Desember ini akan banyak kegiatan yang akan kami lakukan untuk Advent pertama sampai pada Advent yang keempat, untuk persiapan ibadah malam Natal, persiapan ibadah tutup tahun, dan ucapan syukur di ibadah awal tahun. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayan yang akan Tuhan pilih untuk melayani Engkau di ibadah Advent kami, ibadah Natal kami. Engkau yang memberkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, memberkati setiap kami, mempersiapkan diri kami masing-masing untuk menyambut hari kelahiran ya Tuhan. Biarlah juga ya Bapak Engkau memberkati juga PDGM yang akan melakukan caroling ke setiap rumah jemaat. Biarlah semuanya Tuhan dapat kami laksanakan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan dan bersukacita untuk kekuatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dapat semangat di dalam menjalani kehidupan kami, sebab firman-Mu berkata, hati yang senang adalah obat yang manjur bagi kami, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah Tuhan firman itu juga dapat kami ingat terus, sehingga kami dapat bersukacita di dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Bapak James Damanik yang telah menyelesaikan sidang terbuka doktoral. Kami bersyukur ya Tuhan, beliau melewati masa-masa ini, dan pada besok akan dilanjutkan yudisium, dan di bulan Desember akan wisuda. Biarlah Tuhan segala apa yang diperlukan beliau semuanya dapat terpenuhi, dan dapat bersukacita untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dan dialami oleh Bapak Pendeta James Damanik. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk proses renovasi gereja ini, proses renovasi tempat tinggal gembala kami tempat ini ya Tuhan. Cukupkan setiap yang diperlukan, sehingga segala sesuatu yang masih kurang dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dapat nyaman tinggal di tempat ini, dan kami juga beribadah di tempat ini bisa dengan nyaman tanpa kurang apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk yang Kau tentukan, karena dalam waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di balik itu semua Tuhan, bagi setiap kami yang mengalami pergumulan masing-masing, biarlah Tuhan Kau dengan kami
Engkau memberikan kami keyakinan teguh supaya kami terus mau bersemangat, terus melayani Engkau dengan segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami dan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudari Betty yang telah membimbing kita dalam doa syafaat. Kita akan membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala yang ada di muka bumi, sebab kuasa-Mu yang terbesar di dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami datang dengan ungkapan syukur yang kami memberi dalam pekerjaan usaha sidang jemaat Tuhan. Selalu dibukakan tingkat-tingkat berkat dan selalu berlimpah damai dan sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kantong persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk kas PPHB dan panitia Natal. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan mengangkat pujian Ku Diberi Kuasa dari Raja Mulia. Di bawah kaki
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi, menjaga, memeliharakan setiap iman kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali mengangkat pujian demi nama Tuhan. Kita akan mengatakan bukan bagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, biarkanlah panggilan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kenapa namanya mengapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kayaknya kalau kita duduk kurang semangat ya. Sekali lagi boleh sampai kita bangkit berdiri. Kita kan ditekukkan bangkit. Biar kita lebih semangat lagi bangkitnya demi Raja segala raja. Amin. Amin. Jadi kita angkat kembali pujian, kita katakan mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya, untuk berdiri firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bagi nyatakan
kita memuji Tuhan untuk nama Raja, kita pasti bangkit semangatnya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dari Panitia Kebaktian mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut lagi untuk petugas pada hari Minggu depan, tanggal 1 Desember 2024. Untuk pelayan firman Tuhan, Pendeta James Damani. Untuk worship leader, Ibu Supitri Nainggolan. Pemandu pujian, Revi dan Melinda. Pemusik, Shoshen. Untuk doa syafaat, Evangelis Novia Daud. Untuk persembahan, Hanaria Dolok Saribu. Operator streaming, Martin Lutherku. Operator LCD Yohanes Gesel Patenama. Persembahan pujian dari Sekolah Minggu, penyambut jemaat dari CM Yohanes dan Sekolah Minggu oleh Maria Panggabean. Untuk Komisi Penata Layanan dan Keuangan, boleh bersama-sama kita saksikan di layar untuk kehadiran dan juga persembahan kita bersama. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting setiap minggu agar mengadakan pertemuan kelas meeting sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing dan menginfokan ke Komisi Keanggotaan agar dapat diwartakan. Untuk grup kelas meetingnya boleh bersama-sama kita saksikan di warta. Dalam rangka memeriahkan Natal, agar setiap kelas meeting dapat mengisi acara Natal dengan mempersembahkan pujian dan menginformasikan ke panitia kebaktian. Kemudian untuk yang berulang tahun di bulan November, sudah tertera di layar. Setelah ibadah hari ini, kita akan merayakan ulang tahun jemaat di bulan November. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa, boleh kita saksikan bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian boleh membawa pulang tata ibadah untuk kita bersama-sama berdoa mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kemudian dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi CD selama bulan Desember diliburkan. Kemudian mengingatkan kita semua untuk doa pagi setiap Sabtu pada pukul 6 sampai pukul 7 di gereja. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Untuk gemar membaca Alkitab boleh sama-sama kita saksikan di tata ibadah. Dari P3MI, persekutuan P3MI terakhir di tahun 2024, Sabtu 30 November 2024 pukul 19 WITA di gereja. Dengan pelayan firman, Pendeta James Damani, liturgis Wiwin Fernando Gea dan pemusik Juli Gea dan Ranto. Mengingatkan kehadiran semua anggota P3MI. Untuk selanjutnya, setiap Sabtu tanggal 7, 14, dan 21 Desember 2024, P3MI akan mengadakan caroling ke rumah-rumah jemaat. Selanjutnya dari Majelis Jemaat, hari ini tanggal 24 November 2024 setelah ibadah majelis akan mengadakan rapat majelis dengan agenda rapat bulanan dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Dari pemimpin jemaat mengucapkan atas kelulusan Pendeta James Damani pada ujian sidang tertutup doktoral pada hari Kamis 21 November 2024 di Pasca Sarjana IAKN Palangkaraya dan akan dilanjutkan dengan sidang terbuka promosi doktor dan yudisium pada hari Senin 25 November 2024 pada pukul 16 WITA. Selanjutnya akan wisuda pada hari Sabtu 14 Desember 2024. Terima kasih atas dukungan semua hamba Tuhan, majelis dan semua jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Kita lanjutkan lagi pada agenda Natal dengan tema Natal dari PGI KWI 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Sudah tertera di layar untuk jadwal Minggu Advent dan juga caroling. Bapak Ibu boleh membawa pulang tata ibadah untuk bersama-sama kita melihat jadwal
caroling, dan bila kita tidak berkesibukan, kita boleh bersama-sama mengikutinya. Panitia Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 adalah sebagai berikut. Untuk bidang acara, ibadah, dan pelayanan diambil alih oleh Panitia Kebaktian. Untuk caroling oleh semua pemimpin CM dan P3MI. Dekorasi, perlengkapan, dokumentasi, dan parkiran oleh P3MI. Penggalangan dana dan apresiasi oleh tim penata layanan keuangan dan bendahara. Konsumsi oleh PWMI, tamu dan undangan akan diambil oleh PWMI. Rapat akan diadakan hari ini tanggal 24 November 2024 setelah ibadah. Kemudian untuk dana Natal, dalam rangka pelayanan Natal dan Tahun Baru akan diadakan list janji iman jemaat. Mari kita berpartisipasi untuk acara Natal dan Tahun Baru gereja kita. Demikian waktu jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita ke depan untuk kita bersalam-salaman. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Julie untuk mengambil alih dalam perayaan ulang tahun jemaat. Kepada saudara-saudari nanti yang kami panggilkan namanya untuk bisa maju ke depan. Bapak Alexon Padang, Oni Sandegao, Bapak Jaka Tarunasai Sianipat, Rosalina Hutajulu, Ibu Moni, Yohane Christian, Natalia, dan kepada Ibu Novi untuk bisa maju ke depan. Kepada yang berulang tahun di bulan November untuk bisa maju ke depan. Banjarmasin mengucapkan selamat berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semoga segala pergumulan dikabulkan Tuhan, semoga berkat Tuhan makin mengalir di dalam kehidupan saudara. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Jaka Sainipat, Ibu Sufitri Nainggolan, semoga kami meminta perwakilan dari PWMI kepada Ibu Sari untuk mewakilkan, kepada P2MI kepada Pak Kevin Daud, dan kepada P3MI diwakilkan oleh
Saudara Mara untuk bisa maju ke depan. Ya Pak. Ya, terima kasih mewakili PWNI. Bersyukur, bersuka cita bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini berulang tahun, diberikan Tuhan umur yang luar biasa dan berkat yang luar biasa, dan hari-hari ke depan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai panjang umur, diberi kesehatan, hidup penuh berkat. Amin. Itu saja. Terima kasih. Ya, dari P3MI mewakili kepada yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Buat yang berulang tahun di bulan November ini, semoga Tuhan Yesus memberkati dan juga panjang umurnya. Amin. Ya, saya dari P2MI. Kata-katanya sama dengan Ibu dan Bapak ini. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang pada bulan November ini berulang tahun. Dan yang paling terakhir kalau tidak salah adalah di tanggal 28. Kebetulan beliau itu pembantu saya yang suka kasih masak, maka dia pembantu spesial. Ya, jadi nanti tanggal 28 juga kami undang Bapak Ibu makan di rumah masing-masing. Ya. Dan tanggal 28 kami akan merayakannya di satu gedung di Palima, ada konser musik klasik. Ya, bisa bergabung sama-sama dengan kami dari Higayon Ministry. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang makin bersinar, makin mengasihi, makin melayani. Karena yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Amin. Makasih dan berkati. Terima kasih atas perwakilannya. Kami juga meminta sepatah kata dari yang berulang tahun. Perwakilan dari yang berulang tahun, Pak Alexson Father. Terima kasih. Kami mengucapkan untuk doa dan harapan dari Bapak Ibu semua kepada kami yang berulang tahun di November ini. Semoga apa yang Bapak Ibu doakan dapat dikabulkan segera. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami minta kepada Pak Pendeta James untuk membawa kita dalam doa. Kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun hari ini. Apakah ada yang berulang tahun yang tidak disebutkan namanya? Jujur aja. Soalnya enggak dirayakan kedua kalinya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami naikkan syukur karena satu dan beberapa anggota keluarga kami, yaitu keluarga Gemi Manul Banjarmasin berulang tahun di November ini.
dan juga keluarga Bapak Jaka dan Ibu Sukiti merayakan ulang tahun pernikahan. Sungguh suatu demonstrasi yang mereka boleh tunjukkan ke tengah dunia tentang rumah tangga Kristen. Engkau memberkati dan menolong dan juga terus-menerus memperlengkapi mereka di dalam anugerah Tuhan, mencapai potensi kemaksimalan mereka menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Berkati ketiga putra-putri mereka, sehingga kelak juga mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga mereka berhasil dalam semua hal. Kami juga mengucap syukur dan menyerahkan saudara kami yang berulang tahun ini. Topanglah mereka Tuhan, sehingga seperti tahun-tahun yang telah mereka lalui, mereka juga akan dapatkan ke depan. Kami berdua menyerahkan Rosalina, Bapak Elekson Padang, Ibu Moni, dan juga Evangelis Novia Daud, dan juga beberapa saudara kami yang berulang tahun tetapi tidak bersama kami dalam ibadah ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menopang, menolong, Engkau memberkati dan menambahkan sukacita, serta memberikan kepada mereka kemampuan melewati semua rintangan, tantangan, godaan atau apapun bentuknya, karena anugerah Tuhan lebih daripada segalanya bagi mereka. Hari ini mereka mengalami satu persekutuan erat dengan keluarga, yaitu keluarga Gemi Manul Banjarmasin. Sekalipun beberapa mereka tidak bersama dengan ayah ibu dan saudara mereka, tetapi kami menjadi saudara di tempat ini dalam Kristus. Tuhan sertai dan tolong, kami mengucap syukur. Dan bagi yang studi, berikanlah kepada mereka kesuksesan dalam studi. Dan bagi mereka yang saat ini bekerja, berkati supaya pekerjaan mereka juga terus menjadi berkat dan tolong sehingga kami dapat merasakan sukacita yang bersama. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.